Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Jainal Arifin dari Prodi Sains Data. NIM saya 52018110011. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada di lembar soal UTS mata kuliah Big Data. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita perlu memperhatikan soal dan perintah yang ada di soal nomor 1 ini. Kita disajikan sebuah tabel mengenai penjualan komputer dan tablet. Kita disuruh untuk membuat tabel yang di dalamnya terdapat jenis barang dan jumlah total terjual dari barang tersebut. Terus yang kita gunakan adalah rapid minor. Yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal nomor 1 ini adalah kita perlu membuat tabel seperti soal yang disajikan di soal nomor 1 ini di Excel, lalu kita import ke rapid minor. Karena saya sudah membuat tabel sesuai dengan soal nomor 1, saya tinggal import data dari rapid minor. Kita masuk ke big data. Kita cari dataset yang telah kita buat sesuai dengan soal tabel soal nomor 1. Kita klik data Excel-nya, terus kita next lagi. Nah, ketika kita sampai di langkah ini, kita perlu memperhatikan tipe data setiap atribut atau kolom. Ini sudah sesuai dengan tipe datanya, yaitu angka, integer. Sedangkan untuk atribut kantor cabang ini sudah sesuai juga karena lebih dari 2. Jadi kita pilih polinomial. Untuk atribut jenis barang, karena ada 2, komputer dan tablet, maka kita ganti dengan binomial. Karena hanya ada 2 jenis barang yang terjual. Jika lebih, berarti kita pilih polinomial. Sedangkan jumlah terjual sudah sesuai, yaitu tipe datanya adalah integer. Jika sudah sesuai, kita lanjut klik next. Kita simpan. Kita klik finish. Yang pertama kita lakukan di rapid minor ini adalah kita seret dataset yang telah kita import tadi ke panel proses. Lalu kita
kita cek dulu apakah ada missing value-nya atau tidak. Kita start. Kita lihat statistik. Kita lihat di missing. Karena ini tidak ada missing value-nya, kita bisa lanjut. Berdasarkan soal nomor 1 tadi, kita disuruh untuk menampilkan jenis barang dan jumlah total terjual. Jenis barang yakni komputer berdasarkan jumlah total terjual. Maka untuk soal nomor 1 ini, kita menggunakan operator agregat. Kita hubungkan, lalu klik agregat, terus kita group by atributnya, kita klik. Ini adalah kolom yang ingin kita tampilkan. Karena tadi adalah jenis barang, maka kita hanya memasukkan kolom jenis barang. Kita masukkan, kita klik apply. Terus untuk aggregation attribute-nya, kita klik. Karena di soal nomor 1 tadi berdasarkan total jumlah barang yang terjual, maka kita klik jumlah terjual. Lalu untuk aggregation function-nya, kita cari sum untuk mentotal semua. Kita klik apply. Setelah sudah sesuai semua, sudah kita tentukan, kita hubungkan ke result. Kita klik start, maka akan menampilkan tabel jenis barang dan total jumlah terjual. Di soal nomor 2, kita disuruh untuk menjelaskan fungsi dan penerapan dalam rapid manner proses data pre-processing sebuah dataset. Yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah kita membuka rapid manner-nya. Langsung sebelumnya kita perlu tahu apa itu pre-processing data. Pre-processing data itu adalah membersihkan data mentah yang baru kita dapat menjadi data yang siap kita olah. Contoh, kita misal menggunakan dataset yang ada di rapid manner. Kita menggunakan dataset Titanic. Lalu kita cek apakah ada missing value-nya atau tidak. Kita langsung klik resolve, lalu klik start. Langsung klik statistik.
seperti yang di layar kita ketahui bahwa di atribut atau kolom age umur ini terdapat missing value-nya, dan di atribut passenger file. Terus di kolom atau atribut kabin, terus di atribut port of embarkation, terus di lifeboat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom yang memiliki missing value-nya. Untuk menghilangkan missing value-nya, kita bisa cari operator replace missing values. Lalu kita hubungkan ke Tectonics, ke dataset, terus kita klik operatornya, kita fokus ke panel parameter ini. Untuk atribut filter tipe ini kita sesuai berapa banyak kolom yang missing value. Misal kalau missing value-nya semua, kita pilih all. Sedangkan kalau jika hanya terdapat 1 kolom yang missing value, kita bisa menggunakan single. Karena kita lihat tadi ada 5 kolom, maka kita pilih subset yang bisa lebih dari 1 kolom. Kita pilih atributnya, atribut yang ada missing value-nya tadi. Kita masukkan X, terus port of embarkation, passenger pass, sebentar. So, ada age, terus passenger file, kabin, report, age, kita masukkan kolom yang terdapat missing value-nya. Report. Nah, jika sudah kita masukkan kolom yang terdapat missing value-nya tadi, kita klik apply, lalu kita klik start. Sebelumnya kita perlu untuk menyeting apakah kita ingin mengganti dari missing value-nya menggunakan rata-rata atau nilai minimum atau maksimum atau dengan 0. Misal di sini saya menggunakan 0 atau 0. Terus misal di sini saya menggunakan rata-rata ya, average. Kita klik average, lalu klik start, lalu kita klik statistik,
Lalu kita klik missing. Maka yang sebelumnya tadi terdapat missing value-nya, atribut yang ada missing value-nya, maka akan hilang. Akan digantikan dengan rata-rata. Setelah ini, kita bisa melihat apakah data teknik ini terdapat anomali atau tidak. Untuk melihat ada anomali atau tidak, kita bisa klik Resolve, pilih Visualization, maka akan memunculkan visualisasi data dari dataset teknik tadi. Kita lihat di sini terdapat 3 data yang jaraknya terlampau jauh. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu bahwa data anomali itu adalah data yang aneh atau data yang tidak wajar. Karena ini jaraknya adalah ratusan, lebih dari 100, sedangkan data yang lain jaraknya tidak sampai 100, maka ketiga data ini disebut data anomali. Karena rank atau jangkauannya sangat jauh sekali. Tidak seperti pada umumnya. Untuk menghilangkan data anomali ini, bisa kita cari operator filter example. Kita masukkan ke panel proses, lalu kita fokus ke panel parameter ini, kita pilih filters, add filters, terus kita pilih passenger file. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Karena ini value kolomnya adalah passenger file, maka kita pilih passenger file. Kita pilih kurang dari sama dengan, misal ini adalah 300, sehingga data yang lebih dari 300 maka akan hilang. Ini akan menampilkan passenger file 0 sampai 300. Kita klik OK. Lalu kita klik Start. Lalu klik Visualization. Kita lihat lagi. Maka datanya adalah 0 sampai 300. Sedangkan untuk 300 lebih, maka akan hilang. Sehingga data anomali akan hilang. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan soal nomor 3 ini, kita disajikan sebuah tabel mengenai pembelian komputer, ya atau tidak, yang berjumlah 6 baris.
atau 6 data. Kita langsung saja ke soal. Kita disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan cara menampilkan. Kita mulai dari A. Pengelompokan penghasilan pekerja. Berarti kita disuruh untuk mengelompokkan hasil berdasarkan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan pendapatan sesuai dengan membeli komputer atau tidak. Jika membeli komputer, maka akan menampilkan 1, yang berarti membeli komputer. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita langsung saja masuk ke Rapid Miner-nya. Kita import data sesuai dengan soal nomor 3 tadi, yang telah kita buat di Excel sebelumnya. Terus kita import ke Rapid Miner. Kita cari data yang sudah kita buat. Terus kita klik data yang sudah kita buat. Kita klik next. Kita klik next. Untuk di langkah ini kita juga perlu memperhatikan tipe data. Kita mulai di atribut nomor ya. Ini sudah sesuai karena ini adalah angka-angka, bukan angka koma. Terus untuk di age juga tipe datanya adalah integer karena hanya angka bulat. Sedangkan di income atau pendapatan ini ada high, medium, dan low. Sehingga sudah sesuai dengan tipe data yaitu polinomial. Sedangkan di atribut job ini ada banyak sekali pekerjaan, lebih dari 2, sehingga kita tipe datanya adalah polinomial. Sedangkan di gender ini karena hanya ada pria dan laki-laki, pria dan perempuan, maka kita ganti dengan binomial karena ada 2. Sedangkan di credit rating ini ada 2 juga, kita gunakan binomial, tipe datanya binomial. Terus untuk base komputer ini karena ya dan tidak, sehingga hanya ada 2, kita pilih tipe datanya adalah binomial. Karena ini adalah ingin menunjukkan membeli komputer atau tidak, maka kita perlu menentukan atribut labelnya. Atribut label itu adalah atribut keputusan. Karena di sini adalah atribut keputusannya adalah by komputer, maka kita change role sebagai label, sebagai atribut keputusan. Kita klik OK. Kita klik next. Kita simpan. Kita klik finish.
Yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal nomor 3 ini di rapid manner adalah kita masukkan dataset yang telah kita import tadi ke panel proses, lalu kita cari pivot. Kita hubungkan, lalu kita klik pivot, lalu kita fokus ke panel parameter ini, kita pilih grup by attributes-nya adalah income, adalah ya pekerjaan. Sesuai dengan soal nomor 3 tadi, pengelompokan penghasilan pekerja. Berarti akan menampilkan pekerjaan berdasarkan pendapatan mengenai pembelian komputer. Kita pilih job, kita klik apply, sedangkan di kolom atribut grouping atribut ini kita pilih income. Sedangkan di aggregation atributnya kita klik base komputer. Kita pilih count. Kita klik apply. Setelah kita setting semua di panel parameter ini, kita klik resolve. Lalu jika sudah terhubung semua, kita klik start. Maka akan menampilkan jenis pekerjaan berdasarkan pendapatan baik tinggi, rendah, ataupun sedang. Karena di sini terdapat tanda tanya ya, ini sama dengan 0. Atau kita bisa menghilangkannya atau menggantinya menggunakan operator replace missing value untuk menghilangkan missing value-nya tadi. Kita klik, terus kita fokus ke panel parameters, terus kita klik atribut filters type. Ini sesuai dengan kolom yang terdapat missing value-nya tadi, karena tadi ada 3 kolom yang terdapat missing value-nya, yaitu high, low, dan medium. Maka kita pilih subset karena lebih dari 1. Kita masukkan kolom yang terdapat missing value-nya tadi. Kita masukkan, kita klik apply, sedangkan di default ini kita pilih 0. Lalu kita klik start, maka akan menampilkan jenis pekerjaan berdasarkan pendapatan mengenai pembelian komputer.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 3B. Kita disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan cara menampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun. Langsung saja kita ke Rapid Miner-nya. Kita klik dataset yang sudah kita import tadi. Langsung kita cari filter examples. Kita hubungkan ke dataset. Kita klik filter examples-nya. Kita fokus ke panel parameters. Kita pilih add filters. Lalu kita pilih umur. Karena di soal tadi adalah menampilkan orang yang berumur di atas 30 tahun, jadi kita menggunakan lebih dari kita ketik 30 karena 30 tahun. Lebih dari 30 tahun. Kita klik OK. Terus kita hubungkan ke result. Lalu kita klik start. Maka akan menampilkan orang yang di atas 30 tahun. Ini ada 4 data atau ada 4 orang yang berumur di atas 30 tahun. Baik, sekian atas penjelasan saya mengenai soal UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.